5 indikator terbaik dalam trading forex. Apa aja itu? Mari kita simak videonya berikut. Halo, assalamualaikum guys. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jadi karena sekarang ini kita lagi dalam dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya, dikarenakan adanya virus corona ini. Kita harus stay di rumah minimal sekarang ini 14 hari ya, bahkan sekarang udah mulai ditambah jadi sampai hari raya bahkan. Nah, tapi kita berdoa bersama-sama guys, semoga virus corona ini bisa berakhir dengan cepat sehingga kita bisa merayakan hari raya Lebaran dengan seperti biasanya ya. Kita bisa tarawih, kita bisa sholat id di masjid secara berjamaah. Nah, di kesempatan kali ini guys, untuk memanfaatkan waktu ini sambil berkumpul dengan keluarga, bermain-main bersama anak-anak, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya mau share 5 indikator terbaik dalam trading forex. Apa aja itu? Mari kita simak videonya berikut. Guys, kita masuk ke dalam chat. Yang ini saya tunjukkan chatnya ada di MT4 yang ada di Android ya. Nah, jadi seperti yang di awal bahwa hari ini kita akan share tentang 5 indikator terbaik untuk trading forex ya. Nah, khususnya buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru pemula ya. Jadi tidak perlu mempelajari indikator-indikator yang ribet, yang susah. Yang pokoknya yang ini aja deh, cari yang gampang-gampang aja. Nah, kali ini saya akan share apa saja indikatornya yang banyak digunakan, bahkan saya pribadi selalu menggunakan 5 indikator ini ya. Yang pertama indikator yang pertama ini saya katakan indikator itu kan apa sih sebenarnya ya? Indikator itu adalah sebagai alat bantu ya, atau tools untuk membantu kita dalam memprediksi atau menganalisa market atau memprediksi harga kemana. Nah, dalam hal ini indikator ini mungkin sebagian orang atau sebagian trader tidak memasukkan ini adalah bagian daripada indikator, tapi kalau pribadi saya melihat ini sebagai indikator karena juga membantu untuk menganalisa market. Nah, indikator yang pertama adalah garis ini ya. Nah, kalau di handphone ini namanya garis datar atau garis horizontal ya. Nah, ini yang pertama adalah ini. Nah, kenapa ini? Yang pertama adalah garis horizontal ini ya. Vertikal ya, harus garis datar ya. Nah, karena dalam teknik support and resistance, garis datar ini atau garis ini ya, teman-teman bisa lihat yang merah ini bisa menjadi indikasi atau alat ukur pergerakan sebuah market dalam menentukan support dan resisten. Jadi kalau teman-teman menggunakan teknik price action SNR atau support resisten, garis ini sangat penting sekali ya teman-teman, sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali untuk membantu dalam menganalisa market. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pergerakan market itu kan terjadi dari titik satu ke titik yang satunya gitu ya, atau dari A ke titik A, dari titik A ke titik B, atau titik B ke titik C dan seterusnya. Nah, titik-titik tersebut ya merupakan area atau level di mana sering terjadinya lonjakan harga gitu, reaksi harga. Kalau trader SNR mengatakan sebagai area support atau area resisten. Kalau trader SND mengatakan area tersebut merupakan area supply and demand gitu ya.
Nah, SNR sendiri, garis ini, indikator yang ini ya, indikator ini merupakan indikator SNR. Oke, kalau di atas disebut sebagai indikator resisten, tapi kalau di bawah ya, di bawah garis datar di bawah ini disebut sebagai indikator support. Perhatikan gambar ini. Kenapa market berhenti di level-level ini? Karena akan di level ini terindikasi atau terdeteksi adanya satu pergerakan atau adanya satu level area atau titik di mana atau harga di mana menjadi suatu tahanan yang cukup kuat. Oke. Nah, seperti ini. Anda perhatikan garis ini, teman-teman. Ini adalah, di atas ini adalah resisten, di bawahnya ada support. Anda perhatikan satu candle ini kenapa berhenti lalu terbang cukup jauh ya. Dan sekarang coba lihat market sekarang berada di level ini. Nah, ini disebut sebagai area atau garis support dan resisten dan support ya. Nah, ini adalah indikator yang pertama, teman-teman. Jadi sangat simpel sekali. Kalau teman-teman mau trading dengan menggunakan teknik ini juga bisa. Tinggal melihat level-level support resistennya di mana. Contoh seperti ini ya. Ini tadi support resisten di level ini ya, kan? Kita bisa tambah lagi misalkan di area ini. Nih. Coba perhatikan. Oke, coba perhatikan teman-teman. Di sini ya 1 2 3 banyak banget ya tahanan di sini. Akhirnya di breakout, naik lagi, lalu turun, di breakout lagi, naik lagi dan sebagainya. Akhirnya di breakout terus ke bawah. Nah, inilah disebut sebagai area support resisten. Oke. Nah, kalau teman-teman trader SNR pasti akan menunggu di level-level ini ya, di level garis yang tengah ini ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, garis tengah ini bisa juga disebut level pivot ya, atau garis middle line. Nah, oke. Tapi saya tidak akan jelaskan secara detail tentang teknik SNR. Mungkin nanti di lain video kita akan jelasin. Tapi untuk kali ini kita cuma jelasin indikatornya saja. Oke, baik, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah kita masuk indikator yang kedua. Kalau tadi indikator yang pertama kita hapus dulu ya. Indikator yang kedua adalah, kita hapus dulu teman-teman. Oke. Nah, indikator yang kedua adalah indikator yang kita sebut sebagai trend line atau garis tren. Nah, ya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Apa yang dimaksud dengan garis tren ini? Ya, garis tren ini adalah garis yang salah satu indikator atau garis indikator yang menunjukkan sebuah tren. Apakah dia rally atau up atau down gitu ya. Nah, garis tren ini atau trend line ini, teman-teman, juga menjadi sebuah indikator dalam trading. Kenapa? Karena bisa membantu kita dalam menganalisa market. Ingat ya, kalau menurut saya indikator itu adalah salah satu tools, alat bantu yang dapat membantu mengindikasi, namanya juga indikator ya, mengindikasi pergerakan harga atau market. Contoh seperti ini. Ketika market ya, contoh seperti ini ya. Nah, kita tarik garis tren. Gimana sih cara tarik garis tren line tersebut? Nah, seperti ini. Jadi kita menghubungkan minimal 2 titik. Titik yang pertama yang mana? Satu di sini ya, di level ini. Coba kita perhatikan ya. Kita mulai tariknya di level 1 di sini. Ini titiknya. Oke, ini titiknya 1. Yang kedua di level ini. Iya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, 1 2 3, bahkan sudah ada 3 titik di sini, teman-teman. Perhatikan, ketika minimal 2 titik ya, minimal 2 titik sudah menjadi garis tren ini sudah valid untuk kita bagi kita untuk menjadi salah satu indikator buat kita dalam menentukan pergerakan market ke depannya seperti apa. Jadi, apabila garis trend line ini di breakout atau ditembusi oleh market, maka indikasinya adalah pergerakan market ya akan terjadi sebuah perubahan dalam pergerakan market.
yang tadinya bergerak ke atas atau naik, maka akan terjadi pergerakan turun atau down. Ya. Dan kita lihat terjadi apa di sini? Terjadi pergerakan yang drop. Nah, inilah cara kita dalam memprediksi pergerakan market. Oke, seperti ini lagi teman-teman bisa lihat menggunakan garis trend. Minimal kita menghubungkan 2 titik atau 3 titik. Sebenarnya untuk menarik garis ini banyak metode ya teman-teman, tapi kalau paling secara umumnya sih ya seperti ini aja sih ya. Nah, oke, 1 titik, 2 titik. Akhirnya di breakout ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Dia breakout, market naik sebentar lalu drop lagi ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena ingat ya, ada level support dan ada level resisten. Ya. Ada level support, ada level resisten yang materi pertama tadi ya. Itulah pentingnya ketika kita memahami dua teknik ini. Teknik support resisten dan teknik menggunakan trendline ini. Ini juga sudah cukup powerful dalam kita trading, teman-teman. Oke. Nah, saya tidak jelaskan di mana kita entry dan segala macam dalam menggunakan trendline, tapi dalam hal ini saya cuma membahas tentang indikatornya saja. Nanti di next video kita akan bahas tentang bagaimana caranya trading atau entry menggunakan teknik trendline ataupun indikator SNR ya. Nah, yang ketiga, oke. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah indikator yang sering saya gunakan atau bahkan trader-trader profesional pun bahkan telah menggunakan, apalagi trader pemula seperti saya, seperti kita semua teman-teman. Indikator yang ketiga yang sering digunakan dalam trading forex atau trading saham dan sebagainya adalah BB. BB singkatan dari Bollinger Band. Nah, kita lihat ya. Apa sih itu Bollinger Band? Oke, kita perhatikan di sini. Oke, kita lihat di sini bukan ini ya. Oke, kita lihat. Oke, di level indikator. Nah, ini indikator nih. Kalau indikator kan tren, di sini kita bisa di sini. Nah, ini kalau yang tadi mungkin sebagian orang tidak menganggap sebagai indikator ya. Tapi kalau bagi saya itu salah satu bentuk indikator juga gitu. Kenapa? Karena membantu bisa memprediksi pergerakan harga. Nah, terserah, mungkin ada teman-teman yang nanti yang menonton video ini yang komen, silakan komen kalau misalkan tidak sepaham, tidak setuju dengan garis tren tadi, garis datar tadi disebut sebagai indikator. Tapi bagi saya garis tersebut merupakan indikator. Kenapa? Karena dapat membantu kita dalam mengindikasi pergerakan market itu sih. Ya. Tapi kalau teman-teman mengatakan itu bukan indikator, it's okay, tidak ada masalah. Ya, yang penting profit. Itu yang paling penting. Oke, ini dia Bollinger Band. Nah, kita default aja Bollinger Band-nya, pengaturannya biasa aja, tidak perlu dirubah-rubah, kita langsung selesai. Oke, inilah disebut sebagai indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band ini memiliki 3 level ya, 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Ya, atas, tengah, dan bawah. Nah, indikator Bollinger Band ini berfungsi sebagai apa? Ya, saya jelaskan di sini secara umumnya saja. Indikator Bollinger Band ini berfungsi sebagai melihat pergerakan market atau dalam hal ini trend market. Oke. Pergerakan market dalam hal ini trend market, teman-teman. Nah, garis atas Bollinger Band ini sebenarnya adalah MA juga ya. MA moving average ya, maksudnya nanti indikator selanjutnya adalah moving average. Ini adalah menjadi satu kesatuan sehingga disebut sebagai Bollinger Band. Penciptanya adalah John Bollinger. Nah, ketika jadi dalam hal ini kita lihat sini ada 3 bagian ya. Jadi bagian atas atau bagian bawah atau bagian tengahnya. Nah, di sini kalau kita pakai garis ya, garis datar tadi, yang di atas ini sebagai resisten, teman-teman. Ya. Moving average ingin di atas ini atau Bollinger Band BB, top BB-nya ini atau top Bollinger Band-nya ini disebut sebagai resisten. Sementara top low BB atau low Bollinger Band itu disebut sebagai support. Nah, yang di tengah ini sebagai middle BB atau kalau kita sering dengar atau sebagai seperti pivot gitu ya, berfungsi sebagai pivot.
Ini sebagai bentuk bahwa market dia mau gerak terus atau dia stuck atau dia mentul kembali, ya indikasinya adalah middle BB-nya ini, teman-teman. Nah, ini banyak sekali digunakan oleh para trader profesional, bahkan yang pemula, ya, karena sangat-sangat powerful juga gitu, ya, sangat bermanfaat sekali. Coba perhatikan ketika market masuk ke level top BB, Anda lihat, ya, market turun lagi, menuju lagi, tidak tembus, ya seperti itu. Jadi fungsinya dia sebagai resisten, support. Nah, ini pun disebut sebagai SNR berjalan, ya, atau support resisten yang berjalan mengikuti pergerakan market. Tapi kalau misalkan garis-garis tadi tidak berjalan, ya tetap di situ-situ aja gitu. Kalau ini yang ngikutin gitu, ya. Cuman sifatnya Bollinger Band atau mungkin moving average itu dia agak terlambat, agak telat gitu. Ya, market sudah terbentuk, dia baru nyusul, ngikut. Tapi oke, okay. Kalau kita paham cara membacanya sih nggak ada masalah. Nah, ini sangat powerful juga, ya. Jadi kalau teman-teman bisa gunakan ini sangat-sangat baik sekali. Nah, perhatikan ketika market tembus atau break di luar BB, maka diindikasikan pergerakannya masih akan terus turun, ya. Ya, coba perhatikan. Tapi kalau dia tidak bisa tembus, ya, maka dia akan mentul lagi gitu. Ya, sangat menarik sebenarnya. Nah, itu indikator yang ketiga. Sekarang indikator yang keempat adalah, kita hapus dulu ya. Nanti kita akan satukan semua. Moving average. Oke, kita lihat. Kita hapus dulu ini. MA, moving average. Oke, dia masuk di area trend juga. Moving average-nya kita ambil yang biasa aja. Contoh saya ambil 50 eksponensial close ini aja, ya. Nah, moving average. Oke, ini MA 50. Sementara kalau MA ini ada beberapa macam, ya, teman-teman. Ada beberapa macam. Ini ada eksponensial, ada yang mudah, simple, eksponensial, halus, terus linear weighted, ya, atau berat linear. Nah, ini nanti kita akan bahas di video-video berikutnya tentang moving average ini. Tapi di sini kita coba yang biasa dipakai adalah eksponensial close yang selalu dipakai. Nah, MA ini juga merupakan indikator tren. Kenapa indikator tren? Karena sifatnya dia memang sifatnya tuh gini, ya. MA ini sifatnya sama Bollinger Band ini hampir sama. Dia memang sifatnya lebih kepada menunjukkan arah market, ya. Oke, arah market. Coba perhatikan, ketika moving average berada di atas candle, maka diindikasikan bahwa pergerakan market itu adalah downtrend. Dan ketika market berada di bawah candle, jadi market MA-nya ini, moving average ini di bawah candle, ya, artinya candlenya ada di atas, maka diindikasikan marketnya akan trennya sedang lagi up atau uptrend. Nah, gitu ya, coba perhatikan. Ini pergerakannya, marketnya ada di bawah MA, maka dia diindikasikan sebagai downtrend. Jadi ketika sudah seperti ini, teman-teman, peluang yang dicari adalah peluang sell. Jadi jangan pernah mencari peluang-peluang yang lain kalau misalkan sudah modelnya seperti ini, ya. MA-nya sudah berada di atas candle semua. Berarti teman-teman tinggal mencari peluang sell aja, jangan mencari peluang buy, ya, bunuh diri. Oke. Jadi MA ini banyak macam, ya. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah melihat video-video YouTube yang lain, ada EMA. Kalau EMA itu maksudnya exponential moving average, ya, EMA 21, EMA 26, EMA 13, EMA macam-macam. Terus kalau ada SMA, sebutnya gitu, SMA simple moving average maksudnya. Kalau jadi ada betul-betul macam-macam, dan fungsinya pun sebenarnya hampir sama, yaitu menggunakan sebagai trend dan sebagai support resisten, ya. Oke, mudah-mudahan bisa cukup jelas penjelasan untuk moving average-nya.
Indikator yang selanjutnya, dan ini juga tidak kalah powerful, indikator yang terakhir yang sering saya pakai, yaitu adalah indikator Fibo, ya, Fibonacci teman-teman. Oke. Sekali lagi saya mau bilang gini, mungkin Anda yang akan menonton video ini adalah trader yang mungkin bukan saja pemula, tapi ada juga yang sudah pro, yang sudah mahir, tidak sepaham dengan saya mengatakan ini sebagai indikator, garis trendline sebagai indikator. Ya, oke, nggak ada masalah. Kalaupun ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Karena kalau menurut saya pribadi sih, saya menganggap ini indikator karena ini sebagai alat bantu yang bisa mengindikasi pergerakan market. Nah, kita lanjut ya. Jadi indikator terakhir yang sering saya pakai adalah indikator Fibonacci. Fibonacci ini dalam artian merupakan level-level di mana setiap level bisa menjadi batasan atau area bagi market untuk menentukan pergerakan selanjutnya. Kenapa? Sudah. Oh, gelap sih. Jadi market ini bertujuan Fibonacci ini bertujuan untuk menentukan level harga berikutnya akan kemana. Nah, kalau kita menggunakan ini, contoh nih ya, tarik Fibonya seperti ini. Ada berbagai macam jenis nih. Kalau saya pribadi, saya menggunakan gini. Kalau trennya sedang turun atau down, maka saya akan mencari peluang sell, di mana area yang sering menjadi retestment bagi pergerakan market ada di area 618 dan 50. Jadi ketika saya ingin mencari peluang sell berikutnya ketika terjadi suatu drop, maka saya akan menggunakan cara nariknya gini teman-teman. Level 100-nya, itu level 100-nya saya berada di atas seperti ini. Di high-nya, di high. Dan level kosong berada di bawah, di low. Nah, seperti ini. Maka saya akan ambil peluang entry di level 618 dan 50. Area-area inilah teman-teman. Saya akan mencari peluang di level ini. Ada apa di level ini, maka saya akan entry di sini. Nah, sementara kalau peluang buy atau market sedang naik seperti ini ya, teman-teman. Marketnya sedang naik seperti ini. Contoh ini adalah low-nya, sementara di sini adalah high-nya ini ya. Kalau saya menggunakan Fibo, maka saya akan menggunakan levelnya tadi. Kita ambil tadi Fibo ini ya. Tarik ke sini. Ini yang kosong berada di atas. Ini kita taruh di sini kosong. Yang 100 berada di bawah. Oke. Perhatikan, saya akan mengambil peluang peluang buy di level 50 dan 618 ini. Coba Anda lihat market bergerak retest di level 50 dan 618. Lalu terbang jauh. Oke. Nah, simpelnya sih seperti itu ya. Jadi tinggal kita memahami saja bagaimana cara menggunakan Fibonya. Terus di level Fibo ini sendiri, ini ada beberapa level teman-teman. Ada 0, 236, 23.6, 382, 50, 618, 100, 161, 8, 2618 dan ada 468. 4236. Nah, ini adalah angka-angka magic sebenarnya, bukan angka magic, angka-angka yang sudah ditentukan menggunakan rumus Fibonacci. Yang temukan ini ya si Fibonacci itu gitu, makanya dinamakan Fibonacci. Nah, Fibonacci retracement ini juga sangat-sangat powerful kalau teman-teman menggunakan indikator ini sebagai alat trading teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, semoga kelima indikator tadi bermanfaat buat teman-teman dalam trading.
Saya tidak menjelaskan secara rinci tentang 5 indikator tersebut, tapi semoga bermanfaat. Kalau misalkan dari Anda yang menonton video ini ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita sama-sama berkembang di dunia trading. Mari kita jadikan trading sebagai bisnis yang bisa kita kerjakan secara fleksibel, apalagi di zaman di sekarang ini ya. Kita harus di rumah 14 hari bahkan lebih nantinya. Saya pikir trading bisa jadi solusi buat kita untuk mencari tambahan penghasilan. Nah, kalaupun ada salah, mohon dimaafkan. Mohon apa kesalahannya tolong ditulis di kolom komentar supaya kita bisa perbaiki sama-sama, teman-teman. Di sini bukan bermaksud saya mengajari adalah saya yang lebih paham tentang trading atau tentang indikator. Tidak, tapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman apa yang saya telah gunakan, saya pakai dan segala macam. Oke, sebagai kesimpulan, mari kita coba terapkan ke semua indikator tadi dalam menentukan sebuah entry. Yuk. Baik. Nah, yang pertama, ini kita hapus dulu. Yang pertama adalah support resisten. Kita menentukan dengan garis datar. Untuk menentukan support resisten, kita lihat levelnya. Salah satunya kita bisa kecilin begini. Oke. Kok mati cepat banget matinya? Tadi sudah diisi kok. Oke teman-teman, sebentar lagi gelap. Oke, mari kita satukan ya. Pertama, untuk menentukan support resisten, kita bisa kecilin catnya seperti ini. Atau yang sering saya pakai gini ya. Yang sering saya pakai adalah saya merubah dari cat ini menjadi line. Nah, seperti ini. Lalu saya ambil garis datar tadi. Seperti ini. Oke. Yang kedua, ini ada level support. Sekarang kita tentukan level resistennya. Level resisten di mana? Ini level resistennya, kan level support. Kita lihat di sini ada level support. Oke. Nah, sudah terbentuk. Mari kita lihat pasang lagi trend line. Oke, trend line-nya di mana? Kita ambil. Bisa teman-teman lihat di sini. Coba kita perhatikan di level ini ada nggak? Kalau kita mau sell ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Garis trendnya kita ambil dulu. Mari kita rubah ke bentuk cat. Oke. Garis trend di sini kita ambil. Ya. Seperti ini. Nah, yang sudah terbentuk garis trendnya, teman-teman. Coba kita tebalin biar lebih tebal. Oke. Nah, sudah terbentuk. Sekarang kita masukkan moving average-nya. Bollinger Band-nya ya. Seperti ini. Lalu moving average MA50. Oke. Nah, maka terjadi seperti ini dan kita masukkan lagi yang namanya Fibo-nya ya. Fibonacci-nya. Oke. Coba kita perhatikan. Anggap ini low, inilah ada high-nya. Maka berarti nolnya di atas ya. Nolnya di atas. Oke. Nah, sudah. Jadi seperti ini teman-teman jadinya. Oke, kalau kita satukan semua ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.